Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bembi, selamat sore teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai emotional advertising. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman. Yang pertama ada Dimadeva Anantyo, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Dian Ardi Nugroho, dan yang ketiga ada Tirta Laksmana, yang keempat ada Tirta Aprilia. Langsung saja untuk yang pertama, emotional advertising. Strategi emosional marketing memang efektif untuk menarik perhatian calon pelanggan. Namun, strategi ini juga sulit untuk dilakukan dengan tepat. Seringkali perilaku bisnis terlalu fokus pada data angka seperti conversion rate dan impression sampai lupa untuk memasukkan daya tarik emosional pada iklan. Nah, pasti banyak yang bertanya, apa itu conversion rate dan impression. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai conversion rate. Conversion rate adalah salah satu parameter yang dapat dilakukan untuk menghitung keberhasilan iklan online. Dan untuk impression adalah konten atau iklan yang ditampilkan pada media sosial yang muncul sebanyak 300 kali. Itu berarti jumlah tayangan untuk iklan itu adalah 300 kali. Seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa jenis emosi yang bisa disertakan dalam iklan untuk menarik target audiens. Yang pertama ada gembira. Nah, gembira di sini adalah rasa gembira dan perasaan positif pada konten-konten yang disajikan oleh produsen kepada konsumen untuk menghadirkan iklan yang dapat meningkatkan tingkat engagement dan shareability. Di sini saya mengambil contoh dari Coca-Cola. Di sini Coca-Cola mengadakan challenge Choose Happiness. Nah, di sini Coca-Cola mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mempromosikan kebahagiaan bersama Coca-Cola yang nantinya akan mendapat tongsis dan juga akan mendapat hadiah liburan di London dan di sekitaran Inggris. Dapat dilihat video iklannya sebagai berikut. Wait and wait. Like happiness is someone's destiny or fate. But why wait for happiness to happen to you when it's something we can just choose to do? Grab it tight and mold it with both hands. Discover how happiness and hands are best friends. Your hands can affect the entire world with a beat and have everyone dance, clap along and move their feet. They can bring a smile or bring a frown, cheer you up or put you down, share a laugh, share a tear, cheer for victory or beat your fear. Happiness can be anything when you carve it out. Choose happiness and worries, opinions, anger, and doubt. There's enough for everybody, doesn't take too much. It's so contagious and affects everyone you touch. Happiness comes to those who wait, sure. But what are you waiting for? Oke, jadi videonya seperti itu. Di sini Coca-Cola mengajak kepada konsumen untuk bergembira bersama Coca-Cola. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Hardi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu mengenai rasa takut. Ya, rasa takut itu merupakan salah satu alat pemasaran yang efektif untuk membuat pelanggan setia pada suatu brand, produk, atau layanan. Ketakutan membuat orang lebih perhatian, teliti, dan hati-hati. Rasa takut juga menunjukkan peringatan terhadap kemungkinan untuk bisa kehilangan sesuatu jika tidak diambil tindakan. Rasa takut juga bisa membantu mencegah perilaku buruk seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan merokok.
Ya, saya mengambil iklan salah satu dari organisasi WWF atau World Wildlife Fund dalam iklan mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang efek bahaya dari pemanasan global. Gambar tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bisa mengubah kita semua jika kita tidak mengambil tindakan untuk mengubahnya. Ya, berikutnya. Next, Mas. Ya, selanjutnya kepercayaan. Kepercayaan menjadi salah satu pemicu efektif dalam emosional marketing, apalagi di masa di mana tingkat kompetisi semakin ketat. Sebelum konsumen bisa menjadi pelanggan setia yang membeli produk kita berulang kali, pertama-tama kita harus bisa membujuk mereka untuk mempercayai brand dengan menggunakan iklan daya tarik emosional. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk memenangkan kepercayaan pelanggan. Mencoba untuk terbuka dan transparan dengan pelanggan adalah salah satu contohnya. Tunjukkan testimonial dari klien atau pelangganmu pada website, halaman media sosial, maupun lapak marketplace. Agar konsumen merasa lebih tenang, dengan terjamin kamu bisa menawarkan uji coba gratis, garansi, refund, dan lain-lain. Tunjukkan wajah manusia pada website toko online untuk memberikan sentuhan humanis pada tampilan brand. Kamu juga bisa menunjukkan pencapaian brandmu secara spesifik, misalnya dengan menampilkan data statistik dan fakta. HubSpot misalnya. Melakukan ini dengan cara menampilkan brand-brand besar yang menggunakan layanan. Seperti dalam contoh yang saya tampilkan, di sini ada iklan dari Nike yang bermotokan believe in something even if it means sacrificing everything. Ya, selanjutnya Kak. Ya, selanjutnya sedih. Menggunakan emosi negatif seperti rasa sedih juga membantumu untuk mendorong rasa empati atau kasih sayang pada mereka yang menontonnya. Banyak brand maupun organisasi non-profit telah melihat efektivitas penggunaan konten yang menggugah rasa sedih. Namun penting juga untuk menjaga keseimbangan saat membuat jenis iklan semacam itu. Jangan sampai konten iklan malah mengecewakan audiens dan membangkitkan perasaan negatif yang akhirnya dikaitkan dengan brand kita. Kita bisa mengarahkan perasaan sedih tersebut dan mengaitkannya dengan bagaimana brandmu dapat membantu. Banyak iklan yang menerapkan hal ini. Contohnya iklan-iklan dari Thailand yang menunjukkan cerita-cerita pendek kehidupan manusia seperti halnya iklan-iklan prudensial. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Duta Laksmana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu selanjutnya ada rasa memiliki. Nah, di sini rasa memiliki itu setiap orang pastinya ingin menjadi bagian dari grup, komunitas, keluarga, atau jejaring sesuatu jejaring sosial. Nah, perasaan menjadi bagian dari sesuatu ini membantu pelanggan memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Nah, pendekatan ini biasanya itu digunakan dalam iklan yang berkaitan dengan hobi, gaya hidup, atau olahraga. Contohnya seperti Harley Davidson, yang membagikan video lalu mengenai bagian motornya menjadi bagian hidup dari customer-nya. Dan pada akhir video tersebut mengajak penontonnya yang nonton itu untuk turut menjadi bagian dari mereka. Nah, kayak gitu. Kayak ya contohnya Eriko sekarang ke New York. Nah, aku pengen beli iklan ini contohnya Eriko itu sekarang ada di New York. Terus iklannya ayo siapa yang mau beli baju Eriko kayak gitu. Terus aku bangga kalau pakai baju Eriko karena merasa memiliki, karena Eriko itu brand dari lokal brand dari Indonesia, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu konsumen ingin menjadi yang pertama yang mencoba produk atau layanan baru, biasanya kayak seperti itu. Nah, promosi dengan menggunakan emosional marketing ini dan pastinya menonjolkan emosi kepemimpinan dapat membuat target konsumen mereka seperti mereka yang menjadi pertama dalam hal tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kayak contohnya ini
bisa belajar dari iklan Nike. Nike apa Nike ya? Nike ya. Itu menunjukkan orang-orang yang menonjol, mulai dari orang-orang yang jago bermain basket, skateboard, atau apa ya, sepak bola. Nah, dan juga mengalahkan biasanya di dalam iklan tersebut tuh kayak mengalahkan temannya hingga seorang atlet lah, misalnya KB, kalau bisa disebut, bisa dibilang seperti itu, maksudnya kayak ya keren loh, paling menonjol sendiri. Terus lalu videonya itu pastinya ingin menampilkan kepada audiens bahwa si atlet-atlet tadi mereka pun bisa menjadi orang yang pertama. Itu kayak mungkin kalau skateboard itu Ninja, dia menang SLS, dia juga membawakan brand ambasadornya Nike. Nah, tonjolkan artisnya Nike, mau ya itu tadi. Oke, next. Oke, lalu di sini ada juga bangga. Nah, bangga punya sendiri. Oke, emosi ini ditunjukkan untuk membuat konsumen mereka merasa cerdas dan bangga karena telah membuat pilihan yang baik, yang benar, paling benar. Lalu, misal membuat konsumen merasa bangga itu ya, misalkan mungkin konsumen itu merasa bangga karena membeli makanan organik, mungkin yang suka makanan organik, suka makanan organik terus sehat atau bagaimana. Lalu buku-buku terlaris, buku-buku novel yang mungkin limited edition atau yang nggak muncul di tahun ini. Nah, dia merasa bangga karena dia memiliki, gitu. Bangga dari hal tersebut. Atau barang mewah. Nah, itu juga sulit untuk menggunakan emosi ini karena setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu perlu melakukan riset pemasaran terlebih dahulu agar penawarannya itu lebih memiliki argumen yang kuat dan tepat sasaran, seperti itu biasanya. Nah, kita ambil contoh dari iklan mobil Hugo Boss. Nah, kalau nggak salah namanya mobil Hugo Boss. Iklannya ini mengisyaratkan bahwa brandnya merupakan brand berkualitas yang digunakan oleh pria berkelas. Ditambah lagi, iklannya itu menampilkan aktor ternama dan memiliki lagu yang membangkitkan suasana semangat, seperti itu. Lalu pada akhir iklan itu ada kata-kata, pepatah kata, ada kata-kata yang disebutkan komen, itu tulisannya be the man of today. Nah, menunjukkan bahwa pria yang menggunakan Hugo Boss merupakan pria masa kini, seperti itu. Oke, cukup sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Tirta. Oke, monggo. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip tentang emosi. Adapun komponen emosional marketing, yaitu yang pertama, ada hubungan atau relationship, yaitu hubungan ini dengan konsumen dan melayani konsumen sebagai makhluk hidup yang nyata, bernapas, dan juga bergerak. Yang kedua yaitu pengalaman panca indera atau dengan sensorial experience, yaitu merupakan aktivitas penciptaan merek dengan cara memberikan rangsangan panca indera konsumen dengan tujuan mengunggah mereka secara emosional serta mempererat hubungan. Yang selanjutnya yaitu imajinasi atau imagination, mengaplikasi setiap aspek imajinasi dari konsep merek yang mampu mengunggah aspek emosional konsumen. Lalu, visi atau vision, faktor utama dalam kesuksesan mereka, dalam kesuksesan merek dengan jangka panjang berkembang melalui proses life cycle. Adapun aspek-aspek emosional yang terdiri dari money, yaitu produk atau produk rasa memiliki harga terjangkau dan ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, produk atau jasa menjawab kebutuhan masyarakat. Equity, ekuitas mengenai kepercayaan sebuah merek untuk konsumen.
Experience berkaitan dengan interaktif pelanggan dengan merek. Dan yang terakhir yaitu energi, produk yang dibutuhkan data dengan MURS diakses oleh masyarakat. Baiklah, presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.